Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di batas kehampaan, di dalam wilayah dalam. Shiyu. Iblis penghancur yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berubah menjadi ratusan aliran cahaya darah. Mereka melesat ke arah yang berbeda, dan sebagian besar aliran cahaya menuju ke arah umum menuju penghalang spasial. Mati! Sebuah suara dingin dicaci maki dan bergema di kehampaan. Aliran air melonjak kemana-mana dalam kehampaan, berbenturan dengan aliran cahaya darah. Mereka dengan cepat memadamkan aliran cahaya darah itu. Namun demikian, aliran cahaya darah telah lama tersebar ke 100 aliran yang berbeda dan berjauhan. Pergerakan area yang begitu besar hanya bisa memblokir 10 aliran cahaya darah terdekat saja. Berengsek, seorang pria berjubah perak berdiri di udara sambil mengerutkan kening. Iblis penghancur ini tidak mau melawan kita. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke segala arah. Kecuali kita memadamkan semua aliran cahaya, mustahil untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, maka mustahil untuk memastikan apakah dia membawa dewa kosmos lainnya. Situasi yang sama juga terjadi di tempat lain. Inkarnasi para pembudidaya Primal Chaos sedang berjalan di depan. Bahkan ada beberapa yang lebih kuat seperti Primal Chaos Hallmaster yang telah mengirim tidak hanya satu inkarnasi. Iblis penghancur semuanya bergerak sendiri. Meskipun mereka lebih lemah, mereka telah mengubah diri mereka menjadi lebih dari 100 aliran cahaya. Itu bukan tugas yang mudah memadamkan semua aliran. Turun. Sui Ying yang berjubah putih berdiri di tengah kehampaan kekacauan utama. Dia melihat aliran cahaya darah yang terbang di depannya. Pada saat yang sama, dunia ilusi mulai turun, menyebabkan aliran cahaya berwarna darah itu berhenti. Alam ilusi menargetkan jiwa secara langsung. Bahkan jika iblis penghancur terpecah menjadi 100 aliran yang berbeda, selama satu aliran jatuh ke alam ilusi, itu akan setara dengan jiwanya yang memasukinya. Ini hanyalah umpan meriam yang dipilih karena lebih cepat. Meskipun ini adalah inkarnasi Sui Ying, cukup baginya untuk melepaskan dunia ilusinya. Ini bukan, sementara sepenuhnya tenggelam dalam alam ilusi, Sui Ying dengan lancar membimbing pihak lain untuk menghilangkan jiwanya, mengakibatkan kematian iblis penghancur ini. Mati. Di lokasi lain, Raja Xinghuo mengirimkan bola api demi bola api. Bola api merah kirmizi ini hanya perlu menyentuh salah satu aliran yang terbang, dan aliran itu akan berhenti dan mengembun kembali ke penampilan aslinya, iblis penghancur berlapis darah. Iblis akan melolong sedih dengan api yang menyala bahkan di matanya. Dalam sekejap mata, dia akan mati. Hanya ada beberapa lusin di antara raksasa Primal Chaos yang bisa menghadapi aliran cahaya yang melarikan diri ini dengan inkarnasi mereka. Dicampur dalam raksasa ini, Dewa Kosmos juga melakukan yang terbaik. Namun demikian, sebagian besar iblis penghancur ini berada pada kekuatan tingkat ke-6. Alam ilusi yang ditampilkan oleh inkarnasi Sui Ying terlalu lemah, dan dia mengalami kesulitan untuk mencoba memusnahkan mereka yang memiliki kekuatan jantung yang cukup. Bahkan ada beberapa iblis penghancur lapis baja emas yang menyamar dalam kelompok ini. Itu adalah iblis penghancur yang tidak bisa dibunuh oleh Raja Xinghuo dan guru agama imitasi hati dengan inkarnasi mereka. Adapun tubuh mereka yang sebenarnya, Dewa Kosmos telah mengirim perintah ketat tubuh sejati dari raksasa Primal Chaos dilarang memasuki pertempuran. Pada akhirnya, kekuatan inti dari iblis penghancur juga tersembunyi di dalam kelompok iblis penghancur ini, dan kekuatan inti itu akan berada pada level Dewa Kosmos. Selain itu, ada beberapa iblis penghancur ini. Jika raksasa Primal Chaos mengirim tubuh mereka yang sebenarnya, mereka mungkin akan mati. Kami benar-benar tidak berdaya melawan mereka. Sui Ying berjubah putih berdiri di kehampaan. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit umpan meriam yang tersisa, tetapi juga menjadi lebih sulit untuk menangani beberapa yang tersisa. Terutama selusin iblis penghancur lapis baja emas. Karena mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, sangat sulit bagi tubuh Dewa Kosmos yang sebenarnya untuk membunuh mereka semua bersama-sama. Hanya penyihir leluhur dan Tuan Cahaya Giok, beberapa Dewa Kosmos memiliki cara untuk mencapai ini. Hong gelombang. Getaran mengerikan datang yang membuat Sui Ying bergidik. Dia buru-buru berbalik. Di sana, guntur hitam merobek area seluas 1 triliun kilometer. Itu brutal dan jelek dan mengandung aura destruktif yang mengerikan. Itu adalah iblis penghancur Dewa Kosmos, Sui Ying dapat segera menyimpulkannya. Hong, Hong, Hong. Para ahli bentrok di kejauhan. Sui Ying merasa hatinya rileks.
Jelas, Dewa Kosmos dari sisinya telah menemukan kekuatan inti dari iblis penghancur. Mereka mulai berperang melawan mereka. Biasanya ada beberapa Dewa Kosmos yang membentuk kekuatan inti di sisi iblis penghancur karena jika hanya ada dua, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para pembudidaya. Hanya ketika ada jumlah iblis penghancur ini, mereka dapat melawan para pembudidaya dengan bekerja sama. Sangat kuat. Gelombang kejut yang datang dari pertempuran membuat Sue Ying tercengang. Pedang cahaya yang menyilaukan terlihat memanjang melintasi 1 triliun kilometer. Sue Ying dapat membedakannya sebagai pedang terakhir dari 13 pedang apokaliptik. Raungan yang menggetarkan surga membuat jiwa Sue Ying bergetar. Dia punya perasaan bahwa bahkan jika dia menggunakan tubuhnya saat ini, yang dia banggakan, untuk bertahan, dia kemungkinan akan mati dalam sekejap. Raungan ini memberinya perasaan ancaman di luar pedang apokaliptik ke-13. Dingdang gelombang, sebuah nada yang terdengar manis bergema di kehampaan. Seekor burung besar berteriak dengan marah. Banyak belenggu yang mewakili kejahatan bergerak seperti ular naga. 12 Dewa Kosmos, Sue Ying berpikir, di antaranya ada penyihir leluhur, kaisar pedang, leluhur dunia, dan beberapa lainnya yang hanya berada di urutan kedua setelah guru suci. Mereka bekerja sama. Kekuatan ini sepertinya mirip dengan pertempuran yang menyebabkan dunia suci kuno primitif di masa lalu. Kemampuan bertahannya sendiri tidak buruk, dan dia mungkin bertahan saat menghadapi Dewa Kosmos di level ketiga. Namun demikian, jika Sue Ying menghadapi penyihir leluhur, kaisar pedang, leluhur dunia, master cahaya giok, dan yang lainnya, kemungkinan besar akan berakhir dengan pembantaian, apalagi ketika mereka bekerja bersama. Jika tubuh sejati Sue Ying pergi sekarang, gelombang kejut dari pertempuran kemungkinan akan memadamkannya. Di dalam Void Castle, di aula istana yang sangat besar, Sue Ying, Raja Xing Huo, Master Aula Primal Chaos, Master Agama Imitasi Hati, dan beberapa ratus pembudidaya Primal Chaos saat ini ada di sini. Bahkan jika mereka berada di dalam Void Castle, mereka dapat dengan jelas merasakan gangguan menakutkan yang tercipta di kejauhan dari pertempuran. Jika itu 1 lawan 1, aku masih bisa mengatur beberapa Dewa Kosmos yang lebih lemah. Primal Chaos Hall Master merasakan pertempuran dari jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, penyihir leluhur dan yang lainnya memang ahli yang bisa melawan Master Suci. Saya hanya perlu mengalami gelombang kejut yang datang dari pertempuran ini, dan itu akan menghabisi pikiran untuk bertarung melawan mereka. Petik 2. Kami pada akhirnya masih berada di alam Primal Chaos, kata Raja Xing Huo. Memang, mereka yang berdiri di tempat tertinggi akan tetap menjadi orang yang menentukan nasib semua pembudidaya. Guru agama imitasi hati berkata. Mereka sedang berbicara. Meskipun jauh di lubuk hati mereka, mereka juga ingin melangkah ke tingkat Dewa Kosmos. Meskipun Sue Ying berdiri di sana, dia menyaksikan pertempuran melalui lubang bola kabut hitam dalam kenyataan. Karena pertempuran ini terlalu kacau, dan wilayah inti tempat pertempuran itu terjadi menjadi sangat terdistorsi sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas, Sue Ying hanya bisa mengamati pertempuran dari jauh. Yang paling mempesona di medan perang tidak lain adalah penyihir leluhur. Penyihir leluhur telah dibagi menjadi total 9 inkarnasi yang menakutkan, dan tubuh aslinya bahkan lebih menakutkan. Setiap raungan mengguncang dunia. Leluhur dunia berbeda, dia tampak kurus dan kecil, namun dengan setiap genggaman, dia akan mengambil beberapa sisik atau daging dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Jade Light Master adalah yang paling cantik saat bertarung memainkan Qin di medan perang, memancarkan suara indah yang bergema di kehampaan. Dari pertempuran ini, tampaknya para pembudidaya memiliki keunggulan mutlak. Mereka benar-benar menekan iblis penghancur. Setan penghancur akan memiliki guntur jahat yang sesekali terbentuk atau beberapa ular berbisa yang menyerang untuk menggigit Dewa Kosmos para pembudidaya. Tetapi salah satu dari 9 inkarnasi penyihir leluhur dengan mudah menangkap ular berbisa itu sebelum memakannya. Eksistensi Primal Chaos hanya bisa menunggu di dalam Void Castle. Sue Ying juga diam-diam menunggu di aula istana yang sangat besar menyaksikan gambar kabur yang diproyeksikan di dinding halus di sebelahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak peduli pertempuran yang membawa dunia suci kuno primitif ke kehancuran atau perang berikutnya yang dihasut oleh guru suci, atau perlawanan melawan iblis penghancur ini, pertempuran terakhir yang menentukan selalu bergantung pada Dewa Kosmos. Mereka sebagai eksistensi Primal Chaos hanya bisa menonton dari samping. Satu Blade Emperor atau Ancestor Sorcerer cukup untuk memusnahkan mereka semua. Ini adalah kesenjangan dalam kualitas. Su.
Sebanyak beberapa ratus keberadaan Primal Chaos termasuk Sui Ying, Raja Xinghuo, dan Master Agama Imitasi Hati tiba-tiba berbalik pada saat yang bersamaan. Ada seorang lelaki tua bungkuk yang muncul di aula istana. Dia tidak lain adalah leluhur Tian Yu. Nenek moyang Tian Yu menyapu pandangannya ke seluruh keberadaan Primal Chaos sebelum tertawa, baiklah, iblis penghancur itu telah mati dalam pertempuran atau telah melarikan diri. Tidak ada lagi iblis penghancur di wilayah dalam. Bahaya kali ini telah teratasi. Aku tahu itu. Itu akan selalu menjadi lelucon tidak peduli bagaimana iblis penghancur itu berjuang. Seluruh aula tiba-tiba menjadi bising, tawa memenuhi tempat itu. Nenek moyang Tian Yu dengan lembut mengangguk sebelum sosoknya menjadi kabur dan dia menghilang. Sui Ying hanya menonton semuanya. Sulit baginya untuk bersantai. Dongbo, pergi, mari kita minum beberapa cangkir. Raja Xinghuo berjalan sambil tersenyum, masalahnya telah diselesaikan, namun mengapa kamu masih mengerutkan kening? Apa yang Anda pikirkan? Tidak banyak, ayo, kita pergi minum-minum. Sui Ying segera mengungkapkan senyum. Tapi dia menghela nafas di dalam hatinya. Menyerang, iblis penghancur mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Mundur, demikian pula iblis penghancur yang memegang kendali saat mereka mundur. Di dalam Void Castle, di aula istana yang tenang, 12 dewa kosmos duduk di sini. Ekspresi mereka jelek. Orang terakhir yang menyebut dirinya Kaisar Jun, tampaknya sebanding dengan kekuatanku. Blade Emperor duduk di sana berkomentar dengan suara dingin. Kemampuan bertahan hidup dari iblis penghancur itu sangat hebat. Iblis dewa kosmos yang bekerja sama ini mungkin jauh dari kekuatan tempur kita secara keseluruhan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mati setelah bertarung dengan kita selama 4 jam. Devil Mountain Primogenitor menghela nafas dengan nada yang dalam, kita tidak bisa membunuh mereka, dan hanya akan ada lebih banyak dewa kosmos yang muncul dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Kaisar Iblis Penghancur Jun telah mencapai tingkat kedua alam dewa kosmos. Tampaknya situasinya memburuk, petik 2. Situasinya memang semakin suram. Mereka yang hadir adalah semua dewa kosmos yang akan menentukan nasib seluruh kekacauan utama yang kosong dengan tindakan mereka. Namun demikian, mereka merasa tidak berdaya pada saat ini. Membunuh. Mereka tidak bisa membunuh pihak lain. Iblis penghancur jelas menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. Meskipun para pembudidaya juga akan memelihara lebih banyak ahli dari waktu ke waktu, mereka memelihara mereka menggunakan metode biasa. Adapun iblis penghancur, dengan peningkatan jumlah sarang, banyak iblis penghancur yang lebih kuat akan muncul setiap periode. Mereka hanya akan menjadi lebih kuat, mengejar tempat para pembudidaya berada, dan bahkan melampaui mereka. Dewa kosmos ini sedang menyaksikan hal-hal yang terjadi sambil tetap tidak berdaya tentang hal itu. Ini masih cukup awal, mereka ingin tumbuh dan mencapai kekuatan kita, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyihir leluhur berkata dengan acuh tak acuh, selama periode ini, kita juga dapat melakukan yang terbaik untuk mengurangi pertumbuhan iblis penghancur. Selama kita punya cukup waktu, keajaiban mungkin saja terjadi. Bahkan jika kita kalah dalam perjuangan terakhir, itu bukan masalah besar karena kita hanya akan dihancurkan bersama dengan kekosongan utama. Memang, itu akan menjadi kasus kiamat besar di akhir yang terburuk. Masih ada waktu yang cukup. Agar para pembudidaya ini mencapai tempat mereka berada, semua orang memiliki ketabahan untuk menerima proses dengan tenang. Iblis penghancur ini telah menyerang penghalang spasial berkali-kali. Leluhur dunia membelai rahangnya yang tipis, kecil dan tajam sambil bergumam, dan mereka tidak mengerahkan kekuatan asli mereka yang sebenarnya setiap saat. Benar, mereka tidak mengerahkan semua kekuatan mereka sama sekali. Sama seperti Kaisar Jun itu, dia tidak bertindak sejak awal. Dia hanya mulai menyerang kami di akhir. Mereka tidak mengirim banyak iblis penghancur yang lebih lemah juga. Jika mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka pasti bisa mengirimkan 10 kali atau bahkan lebih banyak iblis penghancur untuk menipu kita, membuat kita sulit untuk menemukan kekuatan inti mereka. Mereka kemudian dapat dengan mudah tiba di penghalang spasial kita. Petik 2. Semua orang yang hadir setuju. Iblis penghancur belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Leluhur dunia melanjutkan, mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka menyerang penghalang spasial dari waktu ke waktu tanpa mengirimkan kekuatan penuh mereka? Aku sudah lama menduga bahwa mereka mengintai situasi sebenarnya dari penghalang spasial, tetapi apakah itu terjadi setiap kali mereka menyerang kita? Lebih jauh lagi, kami bahkan telah menemukan jejak iblis penghancur yang bersembunyi di kehampaan kekacauan utama dan 5 dunia suci yang agung. Jelas,
Iblis penghancur telah melewati penghalang spasial dan melanjutkan ke 5 dunia suci besar. Tapi bagaimana mereka mencapai itu? Saya kira itu harus pada titik waktu ketika mereka menyerang penghalang spasial. Petik 2. Aku juga curiga, penyihir leluhur menambahkan, tapi saya telah memeriksa penghalang spasial berkali-kali sebelumnya, dan tidak pernah menemukan gangguan apapun dari mereka yang melintasinya. Kecuali mereka memiliki seseorang yang bisa berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh juga? Tulang leluhur bergumam. Mustahil. Jika mereka bisa melakukannya, tidak ada gunanya mereka membuang waktu bersama kita di sini. Mereka akan lama membunuh jalan mereka ke 5 dunia suci yang agung. Petik 2. Mereka harus memiliki beberapa cara khusus untuk melintasi penghalang spasial. Mereka juga memikirkannya. Suasana hati para pembudidaya sedikit lebih buruk. Mereka telah menemukan bahwa ada beberapa masalah dengan iblis penghancur yang menyerang penghalang spasial dari waktu ke waktu. Dan di dalam koridor dunia yang hilang. Haha. 5 raja saat ini berada di dalam istana yang tampak mewah dan sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Duduk paling tengah adalah laki-laki kurus dengan ekor panjang bersisik. Ekornya terbagi menjadi banyak bagian, dan ekornya melingkari kursinya sendiri 2 kali. Dia saat ini adalah ahli terkuat dari iblis penghancur saat ini, Kaisar Jun. Para pembudidaya itu masih dengan bodohnya bertarung dengan kita. Namun mereka tidak tahu bahwa kita telah mengirim 3 raja ketika kita menyerang penghalang spasial. Bakat tanpa bayangan memang tangguh. Telapak tanganku ini telah menciptakan gelombang kejut yang mencapai Jenderal Mogu, tapi dia tidak terluka sama sekali. Mereka berdua memuji dan iri pada mereka yang memiliki bakat bawaan yang hebat. Bakat tanpa bayangan, mewakili batas teori kekosongan. Seseorang secara praktis dapat melewati semua teknik pelarangan, penghalang, segel, dan pelanggaran ahli lainnya hampir tidak dapat melukai mereka juga. Saat mereka batal, orang lain tidak bisa melihatnya. Siapa yang mengira Kaisar Jun telah kembali kali ini juga? Haha, dengan kakak Kaisar Jun ada di sekitar, kita akan lebih mudah berurusan dengan para pembudidaya itu. Kaisar Jun yang duduk di sana dengan ekor panjangnya bergerak sedikit terkekeh. Kali ini, 3 raja lainnya juga telah pergi. Semua raja telah keluar sebelumnya, dan kami tidak terburu-buru untuk memulai pertempuran lain untuk waktu yang lebih lama. Setiap orang harus menenangkan diri dan berkultivasi dengan benar. Kami membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup untuk mengumpulkan kekuatan iblis penghancur kami. 4 yang hadir lainnya mengangguk dan setuju dengannya. Pada periode setelah itu, semuanya kembali normal. Sui Ying menghabiskan sebagian besar konsentrasinya pada kultivasi dan mencari sarang berlapis emas baru. Dia kadang-kadang terlibat dalam pertempuran di wilayah dalam. Dalam sekejap mata, 300 juta tahun lagi telah berlalu. Di dunia suci kelautan bintang 7, di dalam wilayah yang sedikit lebih terisolasi, ada kota yang mewah. Ini adalah wilayah raksasa Primal Chaos, Permaisuri Cahaya Giok. Jade Light Empress membuka agamanya sendiri di sini, memberikannya kepada murid-muridnya. Dia bahkan telah membangun kota kolosal yang dapat melindungi banyak pembudidaya. Selama periode ini, Permaisuri Cahaya Giok benar-benar leluhur wilayah ini, dan banyak negara telah memutuskan untuk mengandalkannya. Yang hanya pembudidaya paling berbakat yang memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Permaisuri. Permaisuri. Di dalam istana dewa, semua orang yang melihat Jade Light Empress akan dengan hormat menyambutnya. Jade Light Empress mengenakan jubah putih bersih. Dia berjalan di dalam aula istana tanpa alas kaki, dan ada kerutan di alisnya. Dia awalnya berkultivasi tertutup ketika tiba-tiba, dia merasa ada yang salah. Apa yang terjadi? Jade Light Empress berdiri di depan pagar di tingkat atas istana dewa. Dia meraih pagar sambil melihat ke bawah ke kota besar. Dan pada saat ini, ada 6 sosok yang terletak tinggi di langit. Yang terkemuka adalah pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu tinggi dan kurus, dan mata segitiganya menatap ke bawah ke seluruh bangsa. Ada ekspresi jahat di wajahnya. Tangkap Jade Light Empress hidup-hidup untukku. Saya ingin secara pribadi menelannya. Pria berjubah emas tipis itu memerintahkan dengan dingin, saya ingin melahap semua pembudidaya di seluruh kota juga. Ya Jenderal Mogu, 5 bawahan di belakangnya mengakui. Laki-laki kurus berjubah emas mengungkapkan senyum kegembiraan dan harapan. Dia tidak lain adalah Jenderal Mogu yang memiliki bakat tanpa bayangan. 3 raja lainnya telah lama berpisah darinya dan bersembunyi di dunia kultivator dengan identitas tersembunyi. Adapun 5 bawahan ini, mereka semua adalah iblis penghancur peringkat lapis baja emas,
dengan 2 mencapai kekuatan tingkat ke-9, dan 3 lainnya mencapai puncak tingkat ke-8. Kelima ini dipilih secara luar biasa dan dibawa bersama sebelumnya. Misi mereka adalah untuk melindungi Jenderal Mogu. Sudah terlalu lama. Sebelumnya, Anda semua mencegah saya melahap para pembudidaya, tetapi kali ini, saya harus makan untuk... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.